Uangku habis. Usahaku hancur. Temanku kabur. Ibuku sakit. Aku nyaris gila. 6 kali aku bangun usaha. 6 kali juga aku dipaksa jatuh lebih keras. Tapi yang ketujuh, justru yang ketujuh itu bikin aku kaya. Tapi bukan cuma soal uang. Aku menemukan hidupku kembali. Kalau kamu sedang di titik paling rendah, dengar kisahku sampai habis. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata. Dan bisa jadi, ini kisah kamu juga. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like dan subscribe. Dukung channel ini agar terus menyebarkan semangat untuk kamu yang sedang berjuang. Tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton? Namaku Aldi. Aku lahir dari keluarga yang sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk sekadar disebut cukup. Rumahku berdinding triplek, lantainya separuh tanah. Kalau hujan datang, air merembes dari atap sampai ke sudut tempat tidurku. Tapi yang paling perih bukanlah atap bocor, melainkan tatapan lelah ibu saat menghitung recehan di meja. Aku tumbuh di tengah keterbatasan, tapi anehnya dari kecil aku justru punya mimpi yang besar, punya usaha sendiri. Bukan karena aku ambisius, tapi karena aku muak melihat orang tuaku dihina hanya karena miskin. Sejak umur 12 tahun, aku sudah belajar dagang kecil-kecilan. Jualan kerupuk, koran, bahkan plastik kresek di pasar. Tapi semua itu bukan demi jajan, melainkan demi harapan. Aku ingin lepas dari lingkaran hidup yang seolah cuma tahu kata pasrah. Usaha pertamaku lahir dari semangat polos anak muda. Aku jualan pulsa elektrik. Modal kukumpulkan dari kerja jaga warnet dan hasil bantuin orang buat install software bajakan. Aku beli HP jadul khusus untuk transaksi. Harapannya sederhana, biar bisa bantu orang beli pulsa dan aku dapat keuntungan 1.000-2.000. Tapi pada minggu kedua, saat aku sedang perjalanan kirim pulsa ke pelanggan, motorku, motor pinjaman dari paman, terperosok ke got karena hujan deras. Mesinnya mati, HP-ku rusak, dan saldo pulsa ludes tanpa bisa kuakses. Aku berdiri di pinggir jalan sambil menahan air mata. Saat itu, aku sadar, semangat saja tidak cukup. Tapi, anehnya, aku tidak marah. Aku hanya diam. Lalu berkata dalam hati, mungkin ini cara semesta mengajarkanku bersabar. Tak mau lama-lama terpuruk, aku coba bangkit lagi. Kali ini, aku jualan keripik singkong. Modalnya dari pinjaman koperasi desa. Aku beli singkong, iris manual, goreng, lalu aku packing pakai plastik bekas sabun cuci yang dicuci ulang. Aku titipkan ke warung-warung dan minimarket lokal. Dalam sebulan, aku dapat orderan cukup lumayan. Lalu muncul teman lama, menawarkan kerjasama. Katanya dia bisa bantu pasarkan ke sekolah dan kantor-kantor. Tanpa pikir panjang, aku kirimkan 100 bungkus. Tapi setelah itu, dia menghilang. Nomor HP-nya mati, alamat rumahnya kosong. Aku kehilangan semua modal, dan harus menanggung hutang koperasi. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan rasa percaya. Sejak saat itu, aku tahu, kepercayaan, kalau disalahgunakan, lebih tajam dari silet. Di tengah keterpurukan, aku mencoba bangkit dengan usaha ketiga, kaos sablon. Aku belajar desain sendiri, beli mesin sablon murah, dan promosi lewat Instagram. Awalnya lumayan, ada beberapa order masuk. Tapi karena aku masih amatir, banyak hasil sablonku retak setelah dicuci. Komplain datang bertubi-tubi. Uang refund ludes. Bahkan akun jualanku dilaporkan dan ditutup. Di satu malam yang sunyi, aku meringkuk di pojok kamar, memeluk lutut sambil berkata,
Kenapa semua usahaku selalu gagal? Tapi lalu aku buka satu pesan dari pembeli. Mas, kaosnya nggak tahan lama, tapi desainnya unik. Saya doakan semoga usaha Mas sukses ya. Kalimat itu menyentuhku. Saat orang lain mencaci, masih ada yang mendoakan. Dan dari situ, aku tahu mungkin Tuhan sedang mengasahku, bukan menghukumku. Aku tidak berhenti. Meski tubuhku lelah, meski pikiranku remuk, aku tetap melangkah. Usaha keempat, jualan makanan beku. Aku ambil dari produsen besar dan jual ulang ke ibu-ibu komplek. Tapi di minggu kedua, freezer pinjaman dari temanku rusak. Semua stok leleh dan basi. Ruginya jutaan rupiah. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin kabur dari semuanya. Tapi saat aku melihat ibu sedang mencuci baju tetangga di sumur belakang, keringatnya menetes, senyumnya masih ada, aku terpukul. Aku tak bisa menyerah sekarang. Bukan demi uang, tapi demi perempuan itu, ibuku. Karena kalau aku jatuh dan berhenti, maka semua perjuangannya selama ini akan sia-sia. Gagal 5 kali tidak membuatku berhenti. Tapi gagal ke-6 kalinya membuatku mempertanyakan, siapa sebenarnya diriku? Apakah aku memang hanya cocok jadi karyawan seumur hidup? Apakah mimpi punya usaha sendiri itu hanya angan kosong yang tak pernah bisa digapai? Tapi entah kekuatan dari mana, aku tetap coba sekali lagi. Kali ini dengan konsep lebih matang. Aku buka booth minuman kekinian. Modal hasil pinjam dari teman dan gadai sisa barang di rumah. Aku buat resep sendiri, desain logoku sendiri, bahkan mengecat gerobak pakai tangan sendiri. Rasanya, kali ini, aku yakin. Tapi siapa sangka, justru kali ini luka paling dalam datang mengiris. Hari pertama buka, cuma ada 1 pembeli. Hari kedua, 2 pembeli. Hari ketiga, tak ada satupun. Aku berdiri di depan booth sambil senyum-senyum sendiri menyambut udara kosong. Bahkan tukang parkir pun kasihan dan sesekali beli minuman hanya agar aku merasa tidak sendirian. 1 minggu, 2 minggu, rugi terus. Malam-malam aku hitung sisa uang, dan hasilnya cuma cukup beli mie instan. Aku menangis diam-diam di dapur. Takut terdengar ibu yang sedang tidur di lantai belakang. Tapi di tengah tangis itu, ada bisikan hati. Mungkin bukan rasa minumanmu yang salah, mungkin tempatnya yang salah. Dan dari situ aku belajar. Terkadang yang perlu digeser bukan mimpinya, tapi cara mewujudkannya. Suatu sore, aku putuskan untuk tak membuang sisa minuman. Aku bawa pulang. Dan di jalanku temui anak-anak kecil di lapangan. Aku tawarkan secara gratis. Mereka minum sambil tertawa senang. Salah satu dari mereka berkata, "Mas, ini enak banget, besok jual lagi ya di sini." Aku terdiam. Anak kecil, tanpa tahu nilai bisnis, bisa merasakan kualitas dari ketulusan. Mereka tidak peduli branding, packaging, atau lokasi strategis. Mereka hanya tahu, ini enak, dan masnya baik. Dan kalimat anak itu, sesederhana apapun, membuatku berpikir sepanjang malam. Apakah ini saatnya aku pindah lokasi dan mendengarkan suara kecil yang mungkin justru lebih jujur dari semua konsultan bisnis? Dengan sisa-sisa tenaga dan modal, aku dorong bootku ke depan sekolah dasar. Letaknya memang agak jauh dari rumah. Tapi aku tak peduli. Aku hanya punya 2 pilihan. Habis di tempat lama, atau mati-matian mencoba tempat baru. Hari pertama, laku 12 cup. Hari kedua, 25 cup. Hari ketiga, aku sampai tak sempat istirahat karena antrian makin panjang. Murid-murid memanggilku, "Abang Manis." Entah karena minumannya atau karena senyumku yang akhirnya kembali muncul. Aku mulai percaya lagi, bukan pada bisnis,
tapi pada harapan. Dan ternyata, tempat yang salah bisa membuat produk yang bagus terlihat buruk. Sama seperti hidup, kadang kita bukan gagal, hanya belum berada di tempat yang tepat. Seminggu kemudian, seorang guru menyapaku. "Mas Aldi, saya suka minumannya. Boleh saya buat video review di TikTok?" Aku kaget. Beliau adalah guru TIK di sekolah itu, punya ribuan pengikut. Dalam 2 hari, videonya viral. Komentarnya penuh dukungan. Akunku yang tadinya sepi, mendadak dibanjiri DM. Dalam 10 hari, aku dapat pesanan catering untuk acara sekolah, dan mulai dapat tawaran buka cabang kecil di sekolah lain. Dari kegagalan ke-7, yang nyaris membuatku menyerah, justru datang perubahan yang tak pernah kubayangkan. Aku belajar satu hal, kadang kamu harus jatuh sampai habis-habisan, agar bisa tumbuh dengan cara yang tak terduga. Gagal memang sakit, tapi siapa sangka, gagal yang ke-7 justru jadi pintu rezeki. Seminggu berlalu sejak video TikTok itu viral, dan hidupku tak lagi sama. Setiap pagi aku bangun dengan semangat yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Booth minuman kecilku kini punya antrian. Anak-anak sekolah datang sambil membawa teman-teman barunya. Bahkan ibu-ibu yang tadinya hanya lewat, sekarang sengaja mampir untuk mencicipi dan bertanya, "Mas, resepnya apa sih? Kok bisa seenak ini?" Aku hanya tersenyum, padahal resepnya bukan rahasia, tapi tulus. Mungkin itulah yang mereka rasakan. Mungkin juga Tuhan sedang menunjukkan bahwa kerja keras, meski tak dihargai saat itu, akan berbunga saat waktunya tiba. Di minggu ketiga, aku harus menolak beberapa pesanan karena tak sanggup memenuhi semuanya. Rasanya lucu, dulu aku memohon-mohon orang beli, sekarang aku bingung cara memenuhi permintaan. Aku rekrut 2 tetangga pengangguran sebagai staf bantu. Mereka kulatih dari awal. Aku tak ingin hanya sukses sendirian, karena aku tahu persis, rasanya jadi orang yang tak dianggap, yang setiap hari bertanya pada diri sendiri, "Aku ini berguna nggak sih?" Dan kini, aku ingin hadir sebagai bukti, bahwa orang kecil pun bisa memberi peluang kepada orang lain. Aku bukan bos. Aku cuma orang yang pernah gagal, dan belajar berbagi dari luka. Nama, Abang Manis, semakin dikenal di sekolah dan sekitarnya. Suatu hari, seorang guru yang ikut beli minuman berkata, "Mas Aldi, saya tahu Mas pernah gagal berkali-kali, saya ikuti kisah Mas sejak awal." Aku terdiam. Rupanya, diam-diam banyak orang melihat perjuanganku. Mereka mungkin tak banyak bicara, tapi mereka mencatat. Dan ketika saatnya tiba, mereka hadir sebagai pendukung diam yang akhirnya muncul ke permukaan. Guru itu menawarkan tempat di kantin sekolah dan membantu proses izinnya. Aku menangis di rumah. Bukan karena akhirnya berhasil, tapi karena aku tak pernah menyangka, dari luka hati datang rezeki yang tak terduga. Sore itu aku duduk di depan booth, menatap langit senja. Bootku kini lebih rapi, bannernya sudah baru, dan aku punya laci khusus buat sedekah. Setiap pembelian, sebagian kuberikan untuk anak yatim dan janda di lingkungan sekitar. Aku ingat saat-saat dulu aku meminta-minta bantuan dan ditolak. Aku tak ingin orang lain merasakan itu lagi. Aku percaya, kekayaan bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi berapa banyak yang bisa kamu beri. Dan sejak aku belajar memberi, keajaiban datang satu persatu. Seperti daun yang jatuh pelan, lalu tumbuh akar dan menjadi pohon baru. Satu malam, seorang remaja menghampiriku. Ia terlihat canggung dan membawa kertas kecil. "Mas Aldi, saya tulis ini buat Mas, karena kisah Mas bikin saya batal bunuh diri." Aku kaget, dan jantungku serasa berhenti berdetak.
Di kertas itu tertulis puisi tentang harapan, kegagalan, dan tentang seseorang yang pernah dipanggil pecundang, tapi tetap berdiri. Aku memeluk anak itu, tak berkata apa-apa, hanya memeluk. Dan malam itu aku sadar, semua rasa sakit, air mata, dan kegagalan yang dulu ingin kuhapus, ternyata sedang ditulis Tuhan untuk menguatkan orang lain. Saat itu aku tidak merasa jadi orang hebat. Aku hanya merasa, akhirnya hidupku berarti. Dalam waktu 1 tahun, gerobak kecil itu berubah menjadi usaha waralaba mini. Nama, Abang Manis, yang dulu cuma julukan lucu dari anak SD, kini jadi brand lokal yang dibicarakan di komunitas UMKM. Aku bukan hanya punya 1 booth, tapi 3, dan semua dijalankan oleh anak-anak muda dari kampungku. Aku rekrut mereka bukan karena mereka lulusan tinggi, tapi karena aku tahu rasanya jadi orang yang dicap gagal padahal belum diberi kesempatan. Mereka dulu tukang ojek, pengangguran, ada juga yang pernah nyaris masuk penjara karena salah pergaulan. Tapi sekarang, mereka bangga pakai seragam Abang Manis, bukan karena gajinya besar, tapi karena merasa dihargai. Aku sering dapat undangan untuk berbicara di acara komunitas atau seminar kecil. Awalnya aku selalu tolak. Aku pikir, siapa aku? Cuma tukang jualan minuman. Tapi seseorang pernah bilang, kadang orang gak butuh teori bisnis. Mereka cuma butuh bukti bahwa gagal itu bukan akhir. Dan sejak itu, aku mulai berdiri di depan orang banyak, menceritakan kegagalanku yang ke-7. Suaraku kadang bergetar, air mataku tak jarang jatuh. Tapi aku tetap bicara, karena aku sadar cerita luka kalau disampaikan dengan jujur, bisa menyembuhkan orang lain yang sedang berdarah di tempat yang sama. Banyak orang bilang aku sudah kaya, tapi aku tahu, kekayaan yang mereka lihat hanyalah ujung dari gunung es. Yang mereka tak lihat adalah malam-malam penuh tangis, hari-hari tanpa makan, dan tahun-tahun dihina, diremehkan, bahkan dilupakan. Tapi aku juga tahu, kaya bukan cuma soal saldo di rekening. Kaya adalah saat ibuku berhenti cuci baju tetangga, dan bisa tidur siang tanpa memikirkan utang. Kaya adalah saat aku bisa bantu tetangga rawat anaknya yang sakit. Kaya adalah saat aku bisa bilang ke diriku sendiri, kamu bukan gagal, kamu sedang ditunda. Dan sekarang, waktumu sudah datang. Ada masa di mana aku membenci kegagalan, tapi sekarang, aku mencintainya. Karena semua versi terbaik dari diriku lahir justru dari situasi terburuk. Aku belajar sabar saat tak punya pilihan lain. Aku belajar percaya saat semua orang meninggalkan. Dan aku belajar bangkit bukan karena kuat, tapi karena kalau aku menyerah, maka semua perjuangan sebelumnya akan sia-sia. Hari ini, saat aku menatap anak-anak muda yang bekerja bersamaku, aku tahu, mereka tak cuma butuh uang. Mereka butuh harapan. Dan aku ingin jadi seseorang yang pernah gagal, tapi tetap berani bilang, ayo, kita mulai lagi dari nol, bersama. Kegagalan ke-7ku dulu hampir membuatku berhenti hidup. Tapi hari ini, kegagalan itu justru yang membangkitkan hidupku. Tuhan memang tidak langsung menjawab doaku waktu itu. Tapi sekarang aku mengerti, Tuhan tidak pernah menolak. Dia hanya menunggu waktunya. Dan waktu itu datang. Setelah aku cukup belajar, cukup sakit, cukup kuat. Jadi kalau kamu sekarang sedang di titik paling rendah, ingatlah, bisa jadi itu bukan akhir. Bisa jadi, kamu sedang berada di halaman terakhir dari bab gelapmu. Dan setelah itu, cerita terangmu akan dimulai. Jangan menyerah sekarang. Karena siapa tahu, gagalmu yang ke-7 adalah awal dari semuanya. Aku mulai sadar, hidup bukan soal siapa yang paling cepat kaya,
tapi siapa yang paling kuat bertahan. Setelah semua jatuh bangun itu, aku tak lagi memandang kegagalan sebagai musuh, tapi sahabat yang pernah mengulurkan tangan, walau dengan cara menyakitkan. Setiap luka di punggungku adalah pelajaran. Setiap air mata yang pernah jatuh adalah bukti bahwa aku pernah bertahan. Dan kini, setelah semuanya berjalan lebih baik, aku tak ingin hanya jadi pengusaha. Aku ingin jadi pembawa harapan. Karena di luar sana, terlalu banyak orang yang hampir menyerah, hanya karena mereka merasa sendirian saat gagal. Aku mulai diundang ke komunitas-komunitas UMKM untuk bercerita. Pertama kali aku berdiri di depan orang banyak, tanganku gemetar. Tapi saat aku mulai bicara tentang gagal jualan pulsa, ditipu teman sendiri, dan hampir bangkrut berkali-kali, semua ruangan hening. Lalu, satu persatu mulai menangis. Aku sadar, mereka tak butuh strategi rumit atau motivasi mewah. Mereka cuma butuh tahu bahwa ada orang lain yang pernah segagal mereka, tapi tetap hidup, tetap berjalan, dan kini bisa tertawa. Sejak itu aku tidak pernah menolak undangan, karena setiap cerita yang kubagikan bisa jadi satu-satunya alasan orang lain tetap berdiri. Satu waktu, aku duduk di booth dan didatangi seorang ibu muda bersama 2 anaknya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas Aldi, saya dulu hampir bunuh diri karena gagal usaha. Tapi waktu saya lihat video Mas yang cerita tentang kegagalan ke-7, saya berhenti berpikir pendek. Saya bilang ke diri saya, kalau Mas Aldi bisa, kenapa saya enggak?" Aku diam, tak bisa bicara. Aku hanya menatap 2 anaknya yang sedang tertawa memainkan sedotan plastik. Dalam hati, aku berkata lirih, "Ya Allah, ternyata semua sakitku dulu, Engkau ubah jadi penyelamat orang lain." Dan saat itu, aku merasa lebih kaya daripada siapapun di dunia ini. Dari kisah ibu itu, aku mulai paham bahwa hidup bukan hanya tentang memperbaiki nasib sendiri, tapi juga tentang jadi alasan kenapa orang lain tidak menyerah. Aku mulai membagikan penghasilanku untuk beasiswa anak-anak putus sekolah. Bukan karena aku merasa hebat, tapi karena aku tahu betapa nyerinya melihat adik kecil menangis karena tak bisa lanjut sekolah. Aku rekrut beberapa pemuda pengangguran. Aku ajari mereka cara kerja, cara melayani, bahkan cara memaafkan kegagalan diri. Aku bilang ke mereka, gagal itu bukan kutukan, tapi jalan rahasia dari Tuhan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang tidak menyerah. Kadang aku masih duduk sendiri, memandang gerobak lamaku yang kini kupajang di rumah sebagai monumen kecil. Gerobak itu reot, bannya karatan, dan catnya pudar. Tapi bagiku, gerobak itulah yang menyelamatkanku dari jurang keputusasaan. Ia saksi saat aku pertama kali mencoba lagi, setelah 6 kali gagal. Dan aku bersyukur bahwa aku tidak menyerah. Karena dari semua, tidak mungkin yang pernah kuucap sendiri, ternyata Tuhan diam-diam sedang menyiapkan, pasti bisa, yang lebih besar. Dan semua itu dimulai dari kegagalan yang paling menyakitkan. Hari ini, di dinding ruang tamuku, tergantung sebuah kertas lusuh berbingkai kayu murah. Isinya hanya 3 kata. Terima kasih. Gagal. Aku menulisnya sendiri dengan spidol hitam dan air mata yang jatuh diam-diam. Karena sekarang aku tahu, semua luka yang dulu kutolak, justru telah membentukku jadi manusia seutuhnya. Gagal tak lagi kutakuti. Bahkan, kalau boleh jujur, aku rindu saat-saat aku dihina, ditertawakan, dianggap pecundang. Karena di saat-saat itulah aku tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan saat aku berhasil, tapi saat aku tetap berdiri meski semua bilang aku akan jatuh. Untuk kamu yang saat ini mungkin sedang merasa gagal, yang merasa hidupmu hancur dan tidak tahu harus kemana,
dengarkan baik-baik. Kamu tidak sendirian. Aku pernah ada di posisi itu. Tidur tanpa makan. Berjalan tanpa arah. Menangis dalam doa yang rasanya tak pernah dijawab. Tapi hari ini aku bisa bilang, Tuhan tidak menolak doamu. Dia hanya menundanya. Karena Dia sedang menyiapkan kamu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dan bisa jadi, apa yang kamu anggap kegagalan sekarang adalah bagian dari naskah indah yang belum selesai dibuka. Jangan remehkan dirimu hanya karena kamu gagal. Jangan anggap kamu bodoh hanya karena belum berhasil. Dunia ini bukan milik orang yang paling cepat, tapi milik orang yang paling tekun. Bahkan tanah yang paling subur pun tidak bisa memaksa benih tumbuh sebelum waktunya. Begitu juga hidupmu. Jika sekarang kamu sedang di titik gelap, jangan padamkan cahaya kecil di dalam dirimu. Karena bisa jadi, besok, cahayamu itulah yang menerangi banyak orang di sekitarmu. Seperti aku yang dulu tak dianggap, tapi kini jadi tempat bergantung bagi orang-orang yang pernah kehilangan harapan. Kadang aku berpikir, bagaimana kalau dulu aku menyerah di kegagalan ke-6? Bagaimana kalau waktu itu aku percaya pada suara yang bilang aku bodoh, tidak berguna, dan harus berhenti mimpi? Mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa. Mungkin aku tidak bisa menyelamatkan ibu muda yang hampir mengakhiri hidupnya. Tidak bisa menyekolahkan adik-adik di kampung. Tidak bisa membuka lapangan kerja kecil untuk anak-anak muda di jalanan. Ternyata, satu keputusan untuk terus bertahan bisa mengubah hidup banyak orang. Dan dari situ aku tahu, kadang kamu tak butuh kemenangan besar. Kamu hanya perlu satu kali untuk tidak menyerah. Hari ini, aku menatap langit pagi dari depan booth baruku. Udara segar, suara anak-anak tertawa, dan aroma minuman yang mendidih. Tapi ada satu hal yang lebih dalam kurasakan. Damai. Bukan karena aku sudah sukses, tapi karena aku sudah berdamai dengan luka-luka masa lalu. Aku peluk kegagalanku, aku rangkul semua rasa sakit, dan aku ucapkan, terima kasih. Kalau bukan karena kalian, aku tak akan sampai di sini. Maka untukmu yang masih berjuang, teruslah bertahan. Karena siapa tahu gagal yang kamu alami hari ini, justru adalah pintu menuju hidup yang lebih luar biasa dari yang pernah kamu bayangkan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, klik like-nya sekarang juga. Tulis di komentar, aku tidak akan menyerah. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata yang akan kita bagikan, buat kamu yang mungkin sedang di titik nol.